Halo teman-teman, ini udah jelas kelihatan ya. Di belakang saya ini tulisannya apa? Purwokerto. Nah, tentang Purwokerto ini saya ingin bercerita sama teman-teman semua tentang pemain asing pertama di Persib ya. Nah, pemain asingnya itu pakai tanda kutip. Jadi pemain asing yang saya maksud ternyata masih lokal-lokal juga, masih orang Indonesia. Tapi kenapa dikatakan sebagai pemain asing ya? Karena di waktu dulu, saat dulu ya, saking lokalnya Persib, maka yang dimaksud pemain asli itu tidak sebatas asli Indonesia, tapi juga harus atau wajib asli Bandung, asli Sunda gitu ya. Nah, makanya waktu itu walaupun ada pemain lokal, tapi ketika dia berasal dari daerah luar Bandung, pemain asing. Seperti yang paling fenomenal nih, jadi Persib itu punya pemain asing, tanda kutip ya, dari Purwokerto yang sangat berpengaruh dan punya lintasan sejarah panjang, yaitu siapa lagi selain Sutiono Lamso, nih Kang Sutiono Lamso ya, pemilik nomor punggung 9. Terus kalau kita ingat Sutiono, yang paling fenomenal tentunya adalah gol tunggalnya gawang Petrokimia Putra ya di final Liga Indonesia pertama, Liga Danhill tahun 95. Jadi Sutiono itu, Kang Suti itu adalah orang Purwokerto ya. Saya tuh kenal beliau itu terakhir ketemu ketika beliau tuh jadi setelah stop bermain bola ya, Kang Suti ini aktif melatih beberapa SSB. Waktu terakhir ketemu sih Kang Suti itu lagi ngelatih SSB Palber ya, Palber. Nah, saya nggak tahu kesibukannya sekarang. Yang jelas Kang Suti juga pegawai Pemkot ya, Pemkot Bandung. Nah, Kang Sutiono ini orang Purwokerto. Jadi dulu itu orang Purwokerto aja disebut pemain asing kalau di Persib. Karena apa? Karena para pemain Persib saat itu adalah pemain-pemain asli Bandung, asli Jawa Barat, asli orang Sunda gitu ya. Oke teman-teman, bicara tentang Sutiono Lamso ya. Jadi di balik kiprahnya yang panjang untuk Persib dan semua pencapaian di Indonesia, hanya ada satu yang tidak dia dapatkan, yaitu kesempatan untuk membela tim nasional. Nih, jadi saya mau cerita juga tentang tim nasional di zamannya Kang Sutiono Lamso ya. Jadi dulu pelatihnya itu adalah Romano Mate, pelatih asal Italia, pernah melatih klub Serie A Piacenza ya. Nah, Romano Mate. Jadi entah kenapa ya, padahal prestasinya Sutiono Lamso saat itu kan cukup gemilang ya, dan cukup subur sebetulnya bersama Persib itu. Kang Sutiono cukup subur ya. Nah, tapi mungkin faktor selera ya, dan juga ada yang namanya itu Galatama sentris. Jadi dulu tuh kan ada kompetisi itu ada dua di Indonesia tuh ya, ada kompetisi perserikatan, lalu kompetisi Galatama. Nah, Romano Mate mungkin lebih suka sama para pemain Galatama kali ya. Pemain Galatama ini adalah, jadi Galatama ini adalah klub-klub semi profesional di Indonesia, bukan klub perserikatan ya. Jadi bukan klub-klub yang dibiayai oleh APBD. Nah, waktu itu ada beberapa penyerang yang bagus selain Kang Sutiono di Indonesia ya. Yang cukup menonjol di Galatama itu ada Buyung Ismu ya. Jadi Sutiono Lamso itu di perserikatan. Nah, ada di Galatamanya itu Buyung Ismu. Selain Buyung Ismu, jadi Buyung Ismu itu dari Pelita Jaya. Selain Buyung Ismu siapa ya? Mungkin Singgih Pitono, asal Arema tuh, Pelita Jaya sama Arema Malang. Waktu itu dua-duanya klub ex Galatama. Nah, jadi Kang Sutiono dibalik pencapaian gemilangnya karir sepak bola, justru kesempatan untuk bermain di tim nasional tidak pernah didapatkan. Bahkan untuk level Asia Tenggara ya, ajang SEA Games dulu tuh tahun 95 tuh di Chiang Mai, Thailand aja nggak kebawa Kang Sutiono itu gitu ya. Jadi ya begitulah namanya takdir, jalan hidup ya. Tapi nggak apa-apa,
Yang penting Kang Sutiono tetap namanya begitu harum dan sangat luar biasa untuk publik sepak bola Bandung. Oke, ini keretanya udah mau berangkat nih, saya nggak bisa lama-lama teman-teman ya. Saya pengen ngobrol banyak, cuma udah berangkat keretanya ya. Jadi ini adalah saya meninggalkan Purwokerto, kota kelahiran Sutiono Lamso, legenda Persib. Sehat-sehat Kang Sutiono ya.